Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama izinkanlah kami membacakan susunan acara pada diskusi visi dan prakarsa perubahan pada pendampingan individu ini. Untuk yang pertama, kepada Bapak Sumadi SPD Elbun selaku pengajar praktek yang kami hormati, kepada Ibu Syariah SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Tegal 1 yang kami hormati, Bapak Ibu guru karyawan SDN Tegal 1 yang kami hormati. Hari ini hari Rabu 8 Februari 2023 di SDN Tegal 1 pada pendampingan hari ini dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dimohonkan kepada Ibu Syariah SPD SD. Untuk sambutan yang kedua dimohonkan kepada Bapak Sumardi SPD MU. Acara yang selanjutnya pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh CGP Ibu Reni Widya Yunita SPD. Kemudian acara yang selanjutnya diskusi atau tanya jawab. Kemudian acara berikutnya pemberian penguatan dan refleksi diskusi oleh pengajar praktek, yaitu Bapak Sumardi SPD MU. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Maka dari itu semuanya Bapak Ibu guru, pada acara pagi hari ini marilah kita buka bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua sambutan-sambutan. Untuk yang pertama dimohonkan kepada Ibu Syariah SPD, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumardi SPD MU selaku pengajar praktek, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Tegal 1. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi nikmat, diantaranya nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri acara pendampingan ini. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih khusus kepada Pak Sumardi, dan saya ucapkan juga selamat datang kembali ke SD Negeri Tegal 1 untuk pendampingan yang kedua ini. Mudah-mudahan pendampingan yang akan kita laksanakan ini nanti dapat berjalan dengan baik, lancar. Apa yang akan kita harapkan itu menjadi kenyataan. Bapak Ibu sekalian, untuk acara ini, acara pendampingan kedua ini, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah, itu ini adalah serangkaian tugas-tugas dari guru penggerak yang dilaksanakan oleh teman kita atau rekan kita yang mengikuti CGP atau program guru penggerak, yaitu Ibu Reni Widya Yunita yang masuk pada angkatan 7. Dan pada pendampingan kali ini saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian. Karena apa?
pendampingan ini nanti akan berefek kepada kita, kembali kepada kita. Jadi apa yang telah didapatkan nanti pada pendampingan dari sekolah penggerak itu sangat bermanfaat pada kita, terutama dalam peningkatan kompetensi siswa, guru, dan untuk kemajuan sekolah. Pak Mardi, ini perlu ketahui untuk SD Negeri Tegaluar 1 ini, Ibu Reni ini adalah guru pertama yang mengikuti calon guru penggerak ini, dan saya harapkan ini bisa menjadi motivasi kepada guru-guru yang lain untuk dapat mengikuti program guru penggerak ini, sehingga nanti karier jenengan sendiri pasti akan meningkat. Nah, untuk kali ini, untuk visi dan misi ini Bapak Ibu, ini juga nanti akan bermanfaat karena kita nanti mungkin nanti dapat dijadikan suatu sebagai suatu acuan atau apa pada saat kita melaksanakan penyusunan untuk penyusunan kurikulum nanti KOSP nanti untuk ajaran yang akan datang. Mudah-mudahan nanti diskusi ini dapat kita jadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk sekolah kita di SD Negeri Tegaluar 1. Saya ucapkan selamat melaksanakan diskusi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan apa yang diharapkan oleh Bu Reni dan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Sumardi selalu mendapat ridho dari Allah dan nanti akan merupakan amal jariah bagi rekan-rekan sekalian dan juga Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, akhirnya kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk sambutan yang pertama. Dilanjutkan sambutan yang kedua oleh Bapak Sumardi SPDM selaku Profesor Praktek. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sahariah SPD SD yang semoga dimuliakan Allah dan saya hormati. Begitu pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tegaluar dan terutama juga Ibu Reni selaku JGP yang ada di sebelah ini, semoga juga dimuliakan Allah SWT dan saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Allah masih banyak memberi kenikmatan kepada kita. Nikmat itu tidak hanya uang, harta benda, tapi tidak bisa menghitungnya kita. Tapi kalau kita di sini, keimanan itu nikmat yang luar biasa, karena yang bisa membedakan aku melakukan A, aku melakukan B, itu yang menyelesaikan adalah keimanan. Kalau tidak ada keimanan, maaf, mungkin kayak makhluk Allah lain seperti hewan itu tidak berakal. Maka alhamdulillah. Maka kita upeni, cara upeni iman adalah kita konsisten dengan menjalankan perintah-perintah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, sehat. Sebagian orang merasa sehat itu penting, berharga setelah pandemi. Nah, bahasa saya kita ini adalah manusia yang disisakan Allah setelah pandemi. Menurut saya, kalau menurut saya bisa salah, kita termasuk orang-orang yang banyak dosanya maka disisakan. Suruh apa? Ya suruh memperbaiki, suruh bertobat. Kalau kita profesinya seorang guru, dari sebelum pandemi, setelah pandemi, kita masih diizinkan hidup, paling tidak refleksi diri, ngajar guru ini seperti apa. Setelah ini, aku harus lebih semangat, harus lebih rajin, lebih disiplin. Nah, ini berarti kita bersyukur, karena disisakan tadi. Oleh karena itu, banyak tidak bisa menghitungnya.
di antara contoh dua tadi yang kita rasakan saat ini. Karena kalau kita sakit ternyata masuk ke rumah sakit itu udah tidak nyaman sama sekali. Apalagi sakit kalau lebih dari 1 hari lebih dari tidak nyaman. Apalagi yang sakitnya pakai sekian puluh sekian ratus juta, tidak usah menunggu sakit, kita harus selalu bersyukur. Yang kedua, kita sebagai manusia yang sudah ikhlas di dunia pendidikan, yaitu kita sebagai tenaga pendidik, mau tidak mau menurut saya kalau sudah di institusi di situ program apa pemerintah di Menteri Indonesia apapun untuk kebijakan, menurut saya itu wajib ngerti. Setelah ngerti wajib ikuti. Entah nanti setelah 2024 seperti apa, ya kita nanti ngikuti kebijakan itu lagi. Tapi kalau kita orang yang sudah kerja di institusi tertentu kok tidak ngikuti kebijakan, bahasa saya aneh. Nah, gimana? Oleh karena itu, tadi saya juga sudah berbincang sama kepala sekolah bahwa adanya guru penggerak, guru ini masih calon. Guru penggerak itu adalah insya Allah dampaknya luar biasa kalau betul-betul nanti diterapkan. Nah, guru penggerak atau CGP yang lolos jadi guru penggerak itu ibaratnya dikasih apresiasi dari pemerintah. Apresiasi ini bisa diambil, bisa tidak. Satu, calon kepala sekolah nggak diambil ya tidak apa-apa, nggak dihukum, nggak dimarahi. Tapi kalau diambil, ya itu memang maunya pemerintah kalau ngambil. Nah diambil tidak apa-apa. Nah teman saya di SMA 1 Bunok itu tidak diambil saat pemberkasan. Itu apresiasi atau penghargaan pertama. Tanpa pelatihan, tanpa tes. Oh ini 6 tahun, 6 bulan ini memang pelatihan jadi leadership, manajerial. Pokoknya nah saya melihat, saya yang di lapangan saat coaching itu kepala sekolah banget, cara mengatasi dan sebagainya, cara mengembangkan sekolah, pokoknya sekolah banget. Nah itu daripada mungkin seperti eranya Bu Saria saat pelatihan kepala sekolahnya berapa bulan, 30 ini 6 bulan tuh bilang kerjanya action banget ke lapangan dan sebagainya. Ini makanya kepala sekolah itu bagi yang memahami. Yang kedua adalah apresiasi bagi Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi. Ini tanpa mengikuti PBG langsung ikut tes. Ini apresiasi kedua. Karena itu, nah menurut saya orang dari desa, orang yang dulu mungkin aku tidak bisa bayangkan bisa ketemu Bapak Ibu di sini. Aku mau dikasih apa itu bukan urusan saya. Urusan saya. Kalau memang tugas saya harus belajar, tugas saya mengajar, tugas saya ada program pemerintah harus ikut. Perkara nanti ada ABCD penghargaan apa, bukan urusan saya. Ini kalau saya berikan ke murid-murid saya di SMA, nah itu kalau mau kuliah harus mikir saiki. Tugasmu sekarang ini belajar. You nanti akan kuliah di fakultas mana, perguruan mana, awas sudah mengatur. Ini ternyata sudah disampaikan Imam Malik. Imam Malik itu kepada murid-muridnya, singkatnya, murid-muridku, lakukan apa yang menjadi tugasmu, biar yang lain Allah yang mengurusi. Itu ternyata betul. Jadi kalau tugasnya murid belajar serius, pasti mereka akan dapat kuliah yang sehebat atau yang diinginkan. Udah guru kuliah udah terus bingung, belajarnya malah belajar kan. Makanya lakukan apa yang jadi tugasmu, biarlah yang lain yang ngurusnya. Kalau kita sebagai guru ya lakukan yang jadi tugasmu. Kita memang aturannya jam 7 ya berarti jam 7 dan sebagainya. Kalau misalnya apa, nanti penghargaan atau apa itu Allah yang mengatur. Termasuk diterima nanti jadi ASL ketika Allah yang sudah mengaturnya. Allah tidak akan melalaikan usaha sekecil pun hambanya. Yang ketiga, karena di PI 2 pendampingan individu ini harus ada materi diskusi. Jadi Bapak Ibu gambarannya semoga tadi terdorong banget karena masih muda-muda. Yang penting umurnya 50 tahun kalau CGP itu. Nah saya udah lewat mungkin tidak bisa. Kalau PP boleh ke sana.
Tapi yang sebelum 50 daftar PP ya boleh. Besok ternyata mau setelah jadi PP mau ikut ke JGP boleh, nanti lewat rekognisi ini kok latihan wis beda, ndak seperti saya reguler dulu, sudah ada keistimewaan sendiri. Jadi yang penting sehat, anak sehat, keluarga sehat, ada program ikut, bahasa saya gitu. Insya Allah akan lebih berjalan lebih enak. Saya bandingkan Bapak Ibu yang pernah mengikuti PPG sama CGP itu nak dibanding ke kerjanya sama banyaknya. Tapi kalau teknik kerjanya yang sudah mengikuti PPG banyak mengemudi di tol harus 100% fokus banget. Lah di CGP ya enggak fokus Pak, ya fokus tapi nyambi ngomong-ngomong. Nah CGP itu nanti pendidikannya, pembelajarannya insya Allah lebih rileks, lebih fancy, lebih bersahabat, lebih nyaman kan apa? Nah kesulitan udah dicurigai konco, dibantu. Tugas ini biasa sebenarnya. Iya tak silai gunaku, gantian training. Kenapa apa? Mengaku yang ngerti. Kan nak saya menilai cross check di lapangan. Jadi ibaratnya CGP itu mahasiswa dosennya 3, 1 fasilitator, 2 instruktur, ngajarnya lewat online. Jadi Bu Ren itu anggar wis wayahe belajar nanti online terus. Materi yang harus dieksekusikan, harus diterapkan, harus diaksi nyatakan di sekolah itu online. Nah setelah online PP seperti saya ini tugasnya cross check di lapangan. Bu gimana materi yang sudah diperoleh, penerapannya gimana, sudah ketercapaiannya sejauh mana, kalau masih ada kendala apa, mau genahke jone, genahke ning lapangan. Terus kita enak buktinya sudah ada belum, buktinya mana dan sebagainya, seperti itu toh. Tugas PP gampang, diapresiasi penghargaan uang Bapak Ibu, jadi transportasi dan uboran itu dikasih. Makanya tadi kalau sudah masuk ke institusi apa program apa Ismail mulai seperti itu. Ya saya dulu nggak melihat apa itu gaji ini piro ndak, pokoknya kalau saya itu di SMA itu royak temen. Kenapa angkatan pertama di Semani nggak ada yang lulus CGP. SMA Plupuh itu 2 lolos SMA Semani kan lulus. Sebab apa? Orang yang sing daftar. Orang yang sing daftar terus angkatan 7. Wah, saya bersama Pak Arif belum-belumnya sama kepala Pak ini gimana? Nak saya usul Pak, pokoknya teman-teman yang masih 50 tahun kesini diles Pak, diles daftar. Akhirnya saya angkatan 7 daftar. Karena segala tenanan, seorang tenanan barang, ya hanya nyata sementara mesti diles wis gelem, wis aset kok. Coba nak orang daftar. Nah ternyata daftar ada 5 angkatan 7 JGP Korea terus aku sebenarnya ya, yang PP gak ada yang daftar lagi. Aku menemukan Pak Wadi ini ngoyaya orang daftar diri. Oh tak kalung. Akhirnya aku tahu diri daftar neng PP JGP Raja. Jadi sekali lagi seseorang itu bisa gerak itu memang kadang digerakkan konco. Maka kita dalam JGP itu tidak boleh merdeka sendiri, senang sendiri, ngerti sendiri, apa-apa sendiri. Itu digerakkan sama temannya. Yang seperti yang disampaikan Bu Syariah tadi supaya juga bisa mengumpulkan teman-temannya. Itu Bapak Ibu Guru suka dukanya diikut JGP itu banyak. Sukanya insya Allah, dukanya kadang lembut dan sebagainya itu, tapi nak di JGP lebih rileks belajarnya. Oke, terima kasih. Yang terakhir nanti adalah Bapak Ibu pembelajaran di CGP ini ngertinya dari dulu itu apa yang mengikuti guru merdeka itu cara-cara garap atau game modul, caranya ngajarin kelas dan penilaian B enggak. Mengapa kau enggak praktis gitu Pak? Kalau itu ibaratnya gampangnya hal yang mudah lah. Sementara yang diubah hanya mindset gurunya. Mindset gurunya itu ben mandiri, ben inovatif, ben lari, ben melompat ibaratnya itu. Maka enak coaching atau kudisa manajerial. Nah ketemu murid yang rapor teko telat atau langgar tugas. Kan ini perlu pendekatan khusus. Ternyata murid satu kelas itu rapodo. Ini rata-rata guru kan dulu ngajari podo, ibu-ibu. Sak kelas kan ngajari podo. Ceramah KB, nonton video KB. Padahal muridnya yang belajar ngerti nganggo kotak yang barang.
tok enak sono nek gurune ngerti ngono ngerti seni to. Meneng. Rame. Padahal memang ngerti iki ya mbek kotekan tuh belajar kinetik ya. Karena saya belajar ki ambek ngrungokke kene disumule headset barang. Lah mudine ya ambek ngono kuwi kok pernah ta mungkin putra-putri ibu ning omahke kon sinau malah ngarep TV. Yo nyekel buku ning nonton TV. Lah memang belajar yo ambil apa visual ngoten niku. Makanya nek bocah-bocah ngoten kan makanya ada pembelajaran diferensiasi maksudnya ngono kuwi. Oleh karena itu sekali lagi asine ora diwarai kon kaya mau ning diubah mindset berpikir. Caranya dadi kepemimpinan terus manajer itu piye. Terutama dalam pembelajaran Bapak Ibu harus orang menguasai itu harus ngerti ya caranya filosofi GHD itu dunia mengajar dituntut anak yang pinginnya yang kita arahkan sampai bisa sesuai dengan cita-citanya untuk kemudian daya ini yo benar-benar dipraktekkan. Dulu kan tidak pokoknya murid guru ini arep mulang ini murid kudu manut kabeh. Nah saat ini aslinya betul oleh murid awak dhewe manut murid. Minggu ada salah satu nilai guru penggerak itu pokoknya ngajar apa wae berpihak ke murid. Narik PR, DP apa wae PR kerjakan sampai sekian. Ini banget di guru nih. Tapi ini selesaikan belangko, belak ini ubah. Gak ini murid mau coba bisa kok. Misalnya kelas 3 ini bisa mau coba sakit berapa? Belum. Misalnya PR itu kan berarti tidak berpihak pada siswa. Nah saiki bisa jadi Bapak Ibu sak kelas di PR jumlah beda-beda. Sing melayu mau PR mungkin maaf di soal. Lah sing iki gremet mung siji, ngono kuwi ora kudu padha. Lah dadi padha oh ya ora geget ora logis banget jeneng. Dewe-dewe kemampuan itu pembelajaran diferensiasi. Lah kok nilainya ya? Ya nilainya tetap beda, wong sing kuasa penuh asline ngajar kuwi ora mewujudke nilai. Anak merasa berubah. Ora nilai, nak mulai nilai we awake dhewe kulaan ya Bu. Jaluk piro? Jaluk piro. Saya kadang diminta anak yang mau kuliah. Pak nilai bahasa Inggris itu kurang Pak. Aku kalau mau turun di itu jurusan farmasi itu harus lebih nilai bahasa Indonesia. Nilai rata-rata bahasa itu 93, Inggrisnya masih 91 ya Pak. Padahal yang dipakai semester 1 sampai 5. Kasarane aku tunggu gawe BJ sing esuk kelas 1 tak tambahi, kelas 2 tak tambahi. Logikanya itu tadi sama. Tapi kalau anak itu sudah matur sama guru ini aset, tak layani. Ngerti ini membuat tugas alukon garap. Nah saya enggak. Aku bisa memberi nilai tinggi kalau bahasa Inggris itu mampu mempresentasikan sesuatu kasusnya pakai bahasa Inggris. Penasaran dulu, pas masih pandemi itu, temanya itu langsung bisa. Sekali bisa, 2 kali besok temanya ini kamu presentasi lagi bahasa Inggris bisa. Berarti aslinya nilainya waktu semester 5 itu 92. Kalau pakai 96 97 ben rata-ratanya esok nyamu atau ngait semester 1 dan sebagainya itu. Jadi orang itu nggak ada tugas atau nggak betek orang harus bisa ngomong bahasa Inggris. Itu kalau saya layani tak bebaskan anak yang mau memperbaiki diri silakan. Itu saja mungkin nanti yang banyak ke Bu. Oh ya, nanti kalau sudah diserahkan saya sebagai moderatornya tak menyampaikan aturan diskusinya. Itu tadi yang saya sampaikan waktu saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu, demikian sambutan dari Bapak Sumardi SPDN selaku pengajar praktek pada pendampingan hari ini. Untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh CGP yaitu Ibu Reni Widya Yunita SPD. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Sebelum ke Bu Reni, ini saya kasih model saya langsung karena di diskusi di sana harus ada moderator itu. Modelnya adalah PP yang mengatur diskusi. Saya sampaikan izin Ibu Kepala Sekolah aturan untuk diskusi nanti ya selama Bu Reni menyampaikan atau memaparkan materi visi dan prakarsa perubahan sekolah, kita peserta tidak boleh interupsi, tidak boleh bertanya di jalan.
kita menunggu sampai selesai dulu itu aturan pertama ya. Sepakat ya. Yang kedua adalah nanti setelah selesai kita buka cermin untuk tanya jawab, boleh bertanya, boleh memberi masukan karena visinya adalah visi sekolah untuk kita bersama. Jadi kita harus punya gambaran Bapak Ibu, visi itu secara makna itu adalah harapan besar, gagasan besar, tujuan besar sekolah. Harapan besar saya yang bisa memberi motivasi warga sekolah, memberi inspirasi warga sekolah, yang menjadi tujuan sekolah, itu namanya visi. Nah, visi itu kudu harus diraih, kudu direncana. Cara meraih visi dengan membreakdown jadi misi itu. Nah, misi maka bentuknya biasanya statement, pernyataan. Jadi induknya itu visi, itu diturunkan jadi misi kuwi cara untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian misi sebagai apa? Misi itu sebagai sumber atau sebagai dasar program sekolah. Sekolah misalkan ada visi mencerdaskan anak bangsa, mesti sumbernya programnya termasuk dalam melaksanakan pembelajaran ini, pembelajaran yang bagaimana. Misalkan visi ada berkarakter atau apalagi beriman dan takwa, kudune programnya misalnya bagian ada doa bersama atau literasi baca Al-Quran. Itu program untuk menjawab misi yang ada di misi itu, karena membiasakan membaca kitab sucinya sesuai agamanya masing-masing, itu misi misalnya. Nah, tapi programnya sudah dieksekusi, mungkin kegiatan yang ajak setiap pagi itu, ada korelasinya dan seterusnya. Jadi program sekolah apapun, misalkan mengadakan KKG atau IHT, itu nanti delok misinya, mungkin jagake untuk meningkatkan mungkin apa saya belum tahu misinya. Jadi misi itu dasar untuk bikin program sekolah. Itu aturan untuk diskusi nanti. Kemudian setelah tanya jawab, melihat waktunya, kalau masih ada waktu nanti kita buka termin berikutnya. Termin yang pertama nanti ada 2 penanya atau memberi masukan. Setelah selesai kemudian nanti ada Mbak Rani merespon atau menjawabnya atau menjelaskan dari pertanyaan peserta. Kemudian setelah itu ada penguatan. Kalau penguatan nanti langsung dari saya, dan setelah saya memberikan penguatan nanti waktu saya kembalikan ke MC, begitu. Oke, langsung aja karena ini waktu untuk diskusi, saya persilakan Bu Rani untuk menyampaikan apa visi dan praksa perubahan sekolah. Silakan. Waktunya maksimal tadi 30 menit karena ini saya juga nanti di STM kita yang jelas esensinya yang nanti juga keluar. Terima kasih. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zaharia SPDSD selaku ibu kami, yang kami hormati Bapak Sumardi SPD Home selaku pengajar praktek saya, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta karyawan SD Negeri Tegal 21. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya dan panjenengan semuanya bisa berkumpul bersama di sini untuk menghadiri bersama-sama diskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Kemudian saya secara pribadi sebelumnya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Zaharia SPDSD, yang sangat memberikan saya pribadi motivasi, dukungan, semangat sehingga pada kesempatan hari ini bisa terlaksana kegiatan ini. Tak lupa juga terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya, kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang sudah mensupport saya penuh sampai full mensupport saya semangatnya sehingga acara ini bisa terlaksana. Semoga bisa setengah jam ke depan nanti bisa terlaksana dengan baik, Ibu dan Ibu. Seperti yang ada di sini bahwasanya disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi dan Pak Marti bahwasanya hari ini adalah tentang sama-sama kita berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Ketika untuk tujuan diskusi ini tadi bahwasanya nanti
akhirnya kita bisa mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah, kemudian kita bisa bersama-sama mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan warga sekolah, dan yang terakhir adalah untuk merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah ini. Ketika ada pernyataan seperti ini Bapak dan Ibu, ini adalah untuk refleksi kita semuanya. Jadi apakah maksud pendidikan itu adalah mengajar segala materi pelajaran pada anak-anak agar mereka dapat mencapai nilai rapot tinggi dan jadi juara kelas yang dapat prestasi di banyak lomba. Ini adalah refleksi kita sebagai guru nih Bapak dan Ibu. Jadi ini kalau ini pertanyaan seperti ini kan jawabannya nanti berbeda-beda. Nanti mungkin bisa kita agak bahas sedikit nanti ketika diskusi sakit ya. Kemudian jadi fokus perhatian kita di sini adalah nantinya adalah kita mau ke anak kita apa, ke murid kita itu yang mau kita capai apa, fokus perhatiannya apakah prestasinya ataukah untuk pencapaian kodratnya. Ngerti ya Pak dan Ibu? Kita harus yakin, menanam keyakinan bahwa semua murid kita itu mampu mencapai prestasi jika selaras dengan kodratnya. Dan kita juga harus yakin bahwa murid itu mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Dan kita juga harus sebagai Bapak Ibu guru, kita harus yakin bahwa dalam proses belajar hubungan guru dan murid itu adalah kemitraan. Ngerti ya Bapak Ibu? Dan ini adalah sebagai bahan pertimbangan kita untuk bisa menetapkan visi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan visi Ibu dan Bapak mengenai murid dan sekolah itu seperti apa, ini kan PR kita ya Bapak Ibu. Jadi bukan PR kaitannya. Kalau saya di sini kan sebenarnya saya belajar. Di sini adalah rangkaian belajar saya ketika saya ada di JGP. Tetapi ini juga akhirnya menjadi dampak bagi sekolah kita untuk ini mengenai visi kita untuk murid kita dan untuk sekolah kita. Ngerti ya Bapak Ibu? Kekuatan visi, kalau kita misalnya visi itu apa? Ternyata visi itu punya kekuatan Bapak dan Ibu. Kekuatan visi itu adalah harapan kita atas visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ini kalau kita bisa menyerap kalimat tentang kekuatan visi ini pasti akan menjadi motivasi kita untuk bisa membuat visi, yaitu adalah cita-cita kita, harapan kita untuk masa depan sekolah dan murid kita. Ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini nanti kalau misalnya ini adalah kalimat penumpang untuk cita-cita untuk murid kita. Ini kalau misalnya ini kita kalimat penumpang ini kita isi, itu masing-masing pribadi kita mungkin berbeda-beda. Jadi kalau kita mungkin murid-murid yang nanti kan pendapat saya, pendapat Pak Fajar, Pak Andi itu beda-beda. Kita semua pasti beda-beda. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini nanti bisa kita kalau kita kalau panjenengan ingin menambahin ini nanti kita bisa pas setelah saya selesai ini Bapak dan Ibu. Kemudian kaitannya dengan visi dan prakasa perubahan. Untuk mewujudkan visi ini kan berarti kita mencapai tujuan-tujuan. Yang tujuan-tujuan itu adalah tentang prakasa perubahan. Ya. Ketika ada masalah, itu berarti kita mengatasi masalah itu, mencari solusinya bagaimana, ya Mbak Ibu. Dan kekuatan atau potensi itu bisa kita daya gunakan untuk kita sedikit kekuatan-kekuatannya. Jadi ini untuk untuk langkah awal kita untuk mencapai prakasa perubahan. Dalam prakasa perubahan ini otomatis kan ini Ibu dan Bapak semuanya. Bahwasanya kita kemarin di KKG itu kan sudah dapat materi dari guru penggerak yang sudah lulus itu, bahwa kita sudah dapat materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi prakasa perubahannya itu diharapkannya nantinya visi kita ini untuk Ibu. Jadi untuk bisa meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah ini yang berpihak pada murid. Jadi kalau filosofinya Ki Hajar Dewantara itu kan Ibu. Jadi kalau pendidikan itu bisa menuntun kodrat murid, itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau murid itu kan kita di masa depan itu harapannya
kalau masalah kita kan menuntun Ibu Pak, menuntun itu kemudian kalau di dalam taraf setelah menuntun kita kan sebagai peran kita sebagai guru kan kita bisa berkolaborasi, bisa kreatif, aktif, inovatif di pembelajaran sehingga nanti diharapkan menghasilkan murid yang pada akhirnya anak-anak tersebut di masa depannya itu mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan menjadi pribadi yang humanis. Pribadi yang humanis itu harapan kita kan selain berprestasi tentunya prestasi itu kan mungkin mindsetnya kita berubah menjadi bahasanya itu kamu harus berprestasi, mungkin agak berubah menjadi anak-anak itu bisa menghargai prestasi. Jadi anak-anak kita nanti ketika melihat prestasi orang lain itu ada rasa menghargai prestasi tersebut, dan ketika ada orang lain yang punya prestasi sudah bisa menghargai dia, anak tersebut bisa memotivasi dirinya untuk juga bisa meraih prestasi, yang prestasi itu nanti tentunya bermanfaat untuk pribadi anak tersebut sebagai manusia seutuhnya dan untuk bisa bermasyarakat dengan baik. Dan ini adalah tanggung jawab pendidikan. Di dalam pendidikan itu adalah tanggung jawab kita Bapak dan Ibu, kita sebagai guru yang ternyata di garda depan. Kita tuh di garda depan anak-anak kita, murid-murid kita untuk ini, untuk bukan membentuk anak, tapi mendampingi anak. Kan kata yang kita dapat di KKG itu kan kayak Pak Sri kemarin tanya tentang tabula rasa. Ternyata anak itu bukan kertas kosong, jadi guru itu tidak punya hak untuk mencoret kertas kosong dari anak kita sesuai kehendak kita, itu tidak. Ternyata anak itu sejak lahir itu dia punya kodratnya masing-masing, yang peran kita sebagai pendidik itu adalah untuk menebalkan yang kodratnya yang sama-sama tadi, menebalkan lakunya itu, sehingga anak-anak nanti di masa depannya itu dia menjadi sosok yang humanis, sosok yang kasih sayang, yang peduli, yang jujur. Selain nanti tentunya untuk prestasi itu nanti akan mengikuti. Jadi ini kalau ini prakasa perubahan kita itu ini yang berpihak pada murid, yang ini kan bahasa well-being itu kan bahasanya Ki Hajar Dewantara ya, untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kalau bahasanya di yang sudah saya dapatkan di guru penggerak itu memang untuk prakasa perubahan itu kita punya alat bantu. Alat bantu dari prakasa perubahan itu namanya adalah Bagja berarti Bu. Bagja itu masing-masing ini ada catatannya seperti ini. Kalau Bagja itu B itu maksudnya buat pertanyaan utama, yaitu buat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, membuat tujuan, kemudian pertanyaan dibuat untuk menginisiasi perubahan. Juga nanti ada ambil pelajaran. A-nya itu ambil pelajaran, yaitu untuk menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan. Jadi tidak ada kalau yang saya dapatkan dari Pak Marti tadi bahwasanya tidak ada potensi kita tuh yang negatif, itu tidak ada. Insya Allah semua potensi itu insya Allah positif. Kalau kita bisa menemukan kemudian gali mimpi. G-nya adalah gali mimpi. Dream kita tuh apa? Untuk menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Membayangkan masa depan, gambaran murid kita, sekolah kita itu seperti apa, nanti kita bersama-sama ini digali mimpi. Kemudian juga bisa dilanjutkan ke jabarkan rencana. Jabarkan rencana itu adalah mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhannya bisa tercapai. Yang A adalah atur eksekusi. Jadi ini menentukan siapa yang berperan untuk mengambil keputusan ketika menjelaskan interaksi. Nonton ini Bapak Ibu. Ini kalau kita bahas panjang waktunya, nanti kita bisa di komunitas praktisi kita bisa perdalam ini Bapak Ibu. Ini karena kita adalah tentang visi dan prakasa perubahan. Ini sedikit mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwasanya ternyata visi pendidikan Indonesia itu apa Bapak Ibu? Mungkin kita sebelumnya kurang begitu ini ya. Ternyata visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini kan adalah visi Indonesia. Otomatis kalau ini adalah visi pendidikan di Indonesia, ini akan mengimbas sampai ke bawah dalam menjadi visi kita. Jadi visi kita
paling tidak kan tidak jauh berbeda dengan visi yang diharapkan, amanah yang diharapkan oleh pendidikan di Indonesia nih Bapak dan Ibu. Dan visi-visi itu ternyata ada elemen-elemennya dari profil pelajar Pancasila. Ini untuk mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwasanya di profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen ini, masing-masing juga masih ada subnya ya. Kalau misalnya beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu kita harapannya apa ke anak-anak itu nanti? Ini anak-anak itu menjadi pribadi yang berakhlak, beragama, akhlak yang pribadi yang baik. Ini akhlak kepada pribadinya sendiri, pada agamanya, kepada manusia, kepada alam dan kepada negara. Dan ini ya semuanya nanti bisa panjenengan semuanya, bisa kita diskusikan semuanya ini ya. Ini kalau kaitannya dengan, kalau kita hubungkan dengan visi visi pendidikan Indonesia tadi, ya di dalamnya adalah amanah yang ada di profil pelajar Pancasila. Ini kita menggali kembali, kita mencoba untuk mengingat kembali visi sekolah kita yang sudah ada, yang ini mewujudkan peserta didik yang terbaik, terampil dan teladan. Ini adalah visi sekolah kita yang sebelum mengenal kurikulum merdeka, gitu. Sebelum kita menjadi sekolah penggerak, sebelum kita ada di Merdeka Belajar ini. Jadi ini sebenarnya kalau visi ini sudah ini sudah ada gambaran dari tadi sudah ada hubungannya dengan visi pendidikan Indonesia. Kalau kita mengharapkan masa peserta didik yang terbaik, terampil, teladan, itu kan otomatis dia berakhlak mulia, pribadi yang baik. Kalau terampil itu kan juga tadi juga ada yang mandiri, kreatif, beneran kritis, itu juga bisa masuk. Ngerti Bapak Ibu? Dan untuk refleksi kita, untuk bahan diskusi kita tuh ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau bahan diskusi kita kan bukan nanti panjenengan bertanya saya menjawab. Jadi kita sama-sama di sini Bapak Ibu. Kita mencoba sama-sama ini pertanyaan yang kita buat bersama-sama dan kita jawab bersama-sama. Jadi apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, dan adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian juga apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi ini saya tanamkan di sini ini sebagai bahan kita untuk diskusi nanti. Jadi kita mungkin ini nanti bisa kita masing-masing dari kita untuk ini mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di kehendak kita ini tentang ini Pak Ibu. Kemudian sebelumnya mohon maaf, ini karena untuk persiapan sebelum pendampingan 2 ini, karena tentang kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan, dan ini adalah walaupun ini adalah belajar, tetapi saya belajar dan mengajak panjenengan semua untuk belajar. Tapi di sini adalah awal kita untuk mewujudkan visi kita atau menyelaraskan visi kita yang bisa ketika kita hubungan dengan profil pelajar Pancasila itu sudah ada perbaikan, jadi ketika kemarin sebelum prakarsa perubahan ini saya dan perwakilan guru itu berdiskusi, Bu, kira-kira kita nanti kalau misalnya buat visi itu kira-kira apa ya? Jadi ini adalah kolaborasi diskusi dari kami. Tapi ini kan bukan barang jadi, Pak Ibu. Ini masih bisa kita diskusikan. Ini belum benar-benar inilah visi sekolah kita bukan seperti itu. Tapi ini awal diskusi kita ini menghasilkan seperti ini. Jadi menurut panjenengan semuanya, coba nanti kita sharing bersama-sama, kita breakdown bersama-sama kira-kira ini bagaimana, Ini kalau saya bacakan, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri untuk menghadapi perkembangan zaman. Ini nanti kalau sementara dari saya cukup dulu, nanti kita bisa masuk diskusi. Jadi yang saya tampilkan nanti bisa kita sama-sama kita diskusikan, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya kembalikan dulu Pak Sumarti. Dari saya, apabila pemaparan materi dari saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Rani yang sudah memaparkan visi dan gagasan perubahan sekolah sampai tadi alasan dari depan, terus juga ada cara-caranya, terus mengapa sekolah itu istilahnya bukan diubah, disesuaikan atau direvaluasi lagi, karena visi itu visi sekolah yang punya juga sekolah, murid itu mau tak arahkan kemana kan sekolah. Rata-rata maaf visi itu dulu berapa tahun gitu aja, kadang visi ini orang digagas. Korelasi adakah sekolah mengadakan pembelajaran atau mengadakan program itu dimatchingkan dengan misi-misi atau visi tadi sekolah? Itu sebagian besar dulu tidak pasti begitu. Nah, sekarang karena yang meluluskan diri sendiri, otomatis kalau diri ikut terlibat, ya secara otomatis harus bersama-sama nanti mewujudkan visi tersebut. Ya, langsung saja, ini tadi sudah ada perbandingan visi yang sebelumnya dan yang setelahnya ini. Yang jelas visi tadi secara makna, secara arti itu pokoknya harapan besar masa depan, harapan yang bisa menginspirasi semua warga sekolah, inspirasi ngomong apapun, gerak apapun, bernapas apapun, pokoknya itu menginspirasi mewujudkan itu. Atau cita-cita sekolah, atau tadi mimpi sekolah. Nah, mimpi itu ya tidak hanya berorientasi guru saja, tapi murid. Nah, murid itu mau tak bikin seperti apa? Makanya ada ada diskusi untuk merumuskan visi yang harus disesuaikan dengan sekarang. Apalagi tadi dasar untuk bikin visi, Bu Reni dan menyampaikan bagus sekali, sampai visi pendidikan Indonesia saja dikeluarkan. Nah, Indonesia secara mungkin itu tadi harus menyangkut sampai ke profil pelajar Pancasila. Kalau di sini pelajar Pancasila sudah ada keluar, malah semua ini ada beriman takwa, ada berakhlak, ada kreatif. Itu kan di profil aspek profil pelajar Pancasila semua itu. Nah, mungkin kalau yang itu secara bahasa visi itu tidak kalimat jelas tapi umum, tidak kalimat jelas tapi umum. Nah, misalkan nanti karena ini masih diskusi, belum final. Kalau final kan makanya ini tepat sekali ada momentum diskusi sekolah visi yang dibentuk kayak sederhana tadi. Kemudian ada momentum diskusi. Lah ini yang buat visi orang kepala sekolah atau sama siapa. Nah, dulu mungkin gitu, tidak sering dilibatkan dulu ya. Nah, ini dilibatkan, harus ikut urunan. Tadi ada kalimat rumpang yang masih titik-titik itu. Ibu punya mimpi, punya harapan, punya gambaran murid kita itu bahwa bagaimana, atau murid kita harusnya gimana. Makanya itu ibaratnya mau aku pengen meresap gini, nah itu termasuk menyampaikan untuk merumuskan misi seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalkan ada tambahan atau mungkin ubah redaksinya, itu masih ada hak di diskusi ini. Itu monggo dari Bapak Guru untuk waktu berikutnya adalah kita buka untuk tanya jawab. Termin pertama 2 penanya atau 2 peserta boleh tanya, boleh memberi masukan. Oke, kami persilakan Bapak Ibu memberi masukan atau masukan atau komentar tentang visi sekolah kita. Oke. Ibu sambil berdiri ya, biar terdokumen beda. Ibu sinten? Desti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiana ingin memberikan saran dan masukan mengenai visi di situ, yaitu dituliskan terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri untuk menghadapi perkembangan zaman. Untuk saran saya, perkembangan zamannya itu lebih dispesifikan. Kalau perkembangan zaman yang sekarang itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu kan
era society 5.0. Nah, mungkin itu nanti bisa diganti dengan menghadapi era society 5.0. Karena itu nanti di era society 5.0 itu adalah segala kemampuan dari profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan di situ. Dari beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir kritis dan mandiri itu ditujukan untuk menghadapi era society 5.0. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar fokus langsung direspon, nanti yang kedua setelah Bu Rani untuk menjawab ke Bu Rani. Terima kasih kepada Ibu Destiana yang memberikan masukan dan saran. Ini masukan dan saran. Tadi saya kurang bisa menangkap menghadapi era society 5.0. 5.0 itu tentang apa, Bu Destiana? 5.0 tentang gimana manusia itu hidup dengan secara teknologis, sesuatunya menggunakan teknologi. Kalau kita yang mengalami COVID itu kan kita sudah mulai Zoom, pertemuan virtual, kelas virtual, dan sekarang kan sudah ada itu AI. Sekolah pun bisa, siswa pun bisa mencontek dengan menggunakan fasilitas AI. Jadi kita tinggal terus saja apa yang ingin kita cari, nanti AI-nya itu sudah memberikan masukan. Jadi kita menyiapkan murid untuk menghadapi era digital, di mana segala sesuatunya itu sudah digital, sudah AI. Bagaimana murid itu bisa menjadi dirinya sendiri, tetap menjadi manusia yang mandiri dengan fasilitas-fasilitas AI yang ada. Bisa ditangkap nggih Bapak Ibu? Semuanya bisa menangkap nggih? Jadi perkembangan zaman, kalimat untuk menghadapi perkembangan zaman ini kan, kalau Bu Desi tadi untuk menghadapi era society tadi 5.0. Monggo saya kembalikan kepada Ibu, perkembangan zaman ini apakah kita menggunakan perkembangan zaman atau menghadapi era society, atau mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang lainnya yang memberikan masukan lagi. Ini kan tadi masukan nggih. Kalau ada yang memberikan masukan lagi, monggo. Ini berarti kalau Ibu Desti ini kalau untuk yang kalimat atasnya, yang di atasnya sudah bisa diterima nggih. Bapak Ibu yang lainnya, kalau kalimat di atas apakah ada yang perlu ditambahi atau saat ini masih belum punya pikiran untuk menambahi? Ya ini perkembangan zaman. Kalau ini kan kita kemarin diskusinya saya dan Bu Kepala dan perwakilan dari guru dari Pak Setiatno kemarin itu kita kalimatnya menghadapi perkembangan zaman. Perkembangan zaman seperti apa? Kalau sekarang ini kan mungkin seperti Bu Desi tadi kan untuk menghadapi era ya semuanya serba digital ya. Ada masalah lagi Bu Kaifa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari saya menanggapi visi ini ya, karena tadi kan disampaikan bahwa visi itu nanti kan perwujudannya juga berupa program-program sekolah. Nah kalau mungkin bahasanya ini ada sedikit yang kurang menarik buat saya, terwujudnya peserta didik yang beriman, apakah tidak lebih baiknya menggunakan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu kan sudah diwujudkan program sekolah, itu ada pembiasaan pagi, doa dan sebagainya, siang juga ada, berakhlak mulia insya Allah juga sudah ada. Kemudian kreatif dan mandiri ini mungkin bisa dijelaskan yang mana gitu, atau mungkin kedepannya kita punya program tersendiri apa. Kemudian untuk menghadapi perkembangan zaman atau zaman yang benar ya. Nah itu EJD-nya mungkin kalau tadi dari Bu Desti tadi menyampaikan bagaimana kalau disesuaikan dengan era society 5.0. Nah itu kalau saya ya dari saya itu mungkin meskipun itu lebih spesifik, tapi kan sebelumnya juga ada era 4.0. Jadi mungkin kita nanti akan berubah terus visinya per tahunnya atau mungkin 2 tahun sekali. Nah kalau dari kami lebih
menggunakan yang perkembangan zaman. Jadi tidak perlu berubah-ubah selama mungkin setahun 2 tahun yang akan datang, tapi pada poin tertentu seperti P5 yang sebelumnya ini yang terkait di dalam visi ini mungkin bisa ada perubahan, bisa ditambahi. Begitu dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaifa. Silakan, tadi ada masukan sudah dipertanyakan untuk ditanggapi Bu Rani. Oke, Bapak dan Ibu, ini kan visi ini otomatis nanti kalau kita apa namanya menghasilkan visi ini, otomatis ini nanti didukung oleh program sekolah kita. Program sekolah kita seperti apa ya nanti, visi dan tujuan sekolah kita seperti apa ya nanti ada hubungannya dengan visi kita, visi sekolah kita. Jadi nanti otomatis nanti ya otomatis kegiatan sekolah kita, baik kegiatan pembiasaan, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan nanti juga didukung dengan co-kurikuler. Nanti semua kita bisa apa namanya mengambil kesepakatan bersama di komunitas praktisi kita. Jadi seperti tujuan diskusi ini yang saya berikan tadi, bahwasanya salah satunya adalah untuk membentuk komunitas praktisi di sekolah kita. Ya nanti pada akhirnya apa ya, ini nanti kalau kita pengen masa depan murid kita itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kan sudah kita lakukan setiap hari ya, pembiasaan pada anak sudah kita lakukan setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu tuh ada pembiasaan yang baik untuk anak-anak yang bisa mendukung ini. Tentunya kita lanjutkan, kita revisi, refleksi ya, kita refleksi. Kalau sekiranya ada perbaikan ya kita dengan perbaikan. Kalau ada penambahan yang mau kita tambah apa, yang intinya adalah bahwasanya kita punya cita-cita kepada murid kita, bahwasanya masa depan murid kita itu yang seperti ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk kreatif dan mandiri, ini adalah PR kita sebagai guru. Kan kita juga dituntut, kalau kemarin ya KKG yang kedua itu kalau tidak salah tentang peran guru ya, peran dan nilai guru, peran nilai dan nilai guru itu kita diantaranya adalah ini juga, bahwa kita dituntut untuk kreatif ya. Kreatif kita sebagai guru kita kepada murid seperti apa, yang berpihak kepada murid seperti apa, juga kreatif kita untuk mengembangkan sekolah kita kira-kira kita akan kesepakatan itu untuk membuat program seperti apa untuk menuju visi yang kreatif dan mandiri ini. Jadi kreatif dan mandiri ini selain kita dituntut untuk kreatif dan mandiri sebagai guru kepada murid-murid kita, juga kepada kita punya amanah untuk pada sekolah kita. Dan tentunya ini juga tidak bisa satu persatu, kepala kita satu persatu nih. Kita harus semuanya berkolaborasi dan didukung oleh semua sarana-prasarana yang ada di sekolah kita. Ngoten nih Bu Kaifa. Untuk perkembangan zaman nanti seperti apa, nanti bisa kita sama-sama kita cari yang zamannya seperti apa, Kalau tadi disampaikan Bu Kaifa tadi ada 4.0, 5.0, nanti tiba-tiba ini belum kita sepakati bersama komite sama wali murid, nanti sudah ada 6.0 seperti Dapodik itu kan tiba-tiba sudah ganti ya Pak Andi ya. Ngoten. Terima kasih Bu Rani dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru peserta diskusi pada hari ini. Untuk termin selanjutnya sepertinya tidak saya buka karena waktunya saya harus segera di STM Sakti. Langsung saja, yaitu berikutnya adalah penguatan atau refleksi dari diskusi hari ini. Diskusi hari ini alhamdulillah saya saksikan langsung prosesnya berjalan dengan hidup sesuai juga yang dimaksud di panduan. Yang kedua adalah untuk merumuskan visi sekolah itu memang tadi ibaratnya hanya harapan besar itu mesti umum, masih umum. Inilah pentingnya dan hidupnya diskusi tadi. Bu Destia mau memberi masukan ini, kemudian ada rekan juga yang sudah punya
pendapat kalau dikasih kekhususan nanti berapa tahun atau bahkan belum ditandatangani karena keluar lagi, misalkan itu. Nah, itu termasuk tadi diskusi yang elok bagus tadi. Nah, nilai satu yang harus kita bawa sampai dimanapun, entah di rumah, entah di komunitas apa, saling menghargai. Maka kita punya gagasan apapun supaya tidak hanya di pikiran di hati kita, harus kita keluarkan sesuai saat forumnya. Nah, tapi kadang setelah sudah disampaikan mungkin dalam forum tidak atau kurang menerima apa gagasan kita, inilah orang hebat itu, mau toleransi, mau menghargai, mau menerima perbedaan atau tidak memaksakan itu. Sangat bagus sekali. Nah, untuk penguatan dari saya, untuk mewujudkan visi tersebut yang jelas tadi sudah ada gambaran secara umum visi pendidikan bisa seperti apa. Kemudian harus kita kemas, kita rumuskan khusus untuk anak-anak kita misalnya. Anak kita maka di teks itu pakai kalimat yang masih ada titik-titik tadi, misalkan ada yang Pak guru menyampaikan, misalkan tadi ada salah satu poin, ada salah kita tahu bahwa murid kita titik-titik murid kita itu sebagian kurang disiplin misal atau kurang unggah-ungguh dan sebagainya. Nah, karena ada background sebagian siswa ada itu mungkin memunculkan kata-kata mungkin ini contohnya berakhlak mulia, tapi berakhlak mulia di sini sudah diganti dengan kata yang sepadan bisa mewakili berkarakter, maksud saya berkarakter sudah sepadan dengan akhlak mulia. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan seperti yang disampaikan Bu Kaifa tadi, programnya nanti mungkin programnya secara rinci dan ditulis di sini. Untuk mewujudkan berakhlak mulia tadi, sebetulnya kalau sudah depan terlewati, beriman dan bertakwa sudah terlewati, secara umum dan seharusnya berakhlak mulia itu ada itu. Orang itu kalau sudah rajin sesuai agamanya masing-masing, beriman dan bertakwa, karena semua agama itu mengajarkan akhlak mulia, dan itu akan tercover. Justru nanti misalnya ada kata-kata langsung ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira perlu tidak nanti kata-kata kepada Tuhan Yang Maha Esa itu? Kalau berbakti, taat itu tidak harus ke sang kolek. Tapi kalau kata-kata takwa dialamatkan kemana? Kalau takwa kan itu sang kolek, sang pencipta. Nah, kita kira-kira keberatan yang biasanya berundang. Nah, itu nanti mau dirumuskan intern bapak guru di sini. Karena kalau bisa itu namanya apa ya? Visi itu bukan dilihat dari panjang pendeknya, tapi sesuai belum dengan harapan siswa dan mampu enggak kira-kira mewujudkan visi itu. Maka adanya pembaharuan visi itu, kelihatannya sudah 5 tahun ini visi kita itu anak-anak sudah dilihat itu 18 sudah melaksanakan semua. Kalau habis berhasil, bisa jadi tambahin lagi, tidak langsung secara tiba-tiba wakil banget, nih tidak bisa terlaksana misalkan. Maka perlunya pembaharuan itu kira-kira dievaluasi lagi yang sudah berjalan. Misalnya anak-anak sudah sholat waktu tertentu, ada program untuk iman bertakwa ini mewujudkan, ada sholat juga, ada untuk literasi. Pokoknya menurut saya karena belum mengampu SD secara penuh, tapi dulu kalau latihan pernah Bu, aku udah berpikir saat aku latihan di SD itu, misalkan SPG pas praktek itu, waduh kita ngajar SDK ISON kelas 2 atau kelas 3 itu masih ingat, pas praktek itu sono lari, tak cekel, tak nunggu Mas, ya Pak, balik ke neraka, kono paru gede, astagfirullahaladzim, kita gak mampu. Makanya saya sangat menghargai banget Bapak Ibu guru yang dari TK, SD ini luar biasa kesabarannya, luar biasa ilmu didiknya. Bisa jadi ilmu didiknya yang dipakai Bapak Ibu sama di tingkat S1 atau SMA itu Bapak Ibu yang memakai ilmu pendidikan. Insya Allah kalau ikhlas ya pahalanya lebih banyak seperti itu. Jadi sekali lagi kaitannya sama visi itu, misalnya program tadi
anak dilihat kok yo dukane wis rapi, ngaji surah sadikon, rasa doyak-doyak maksudipun itu berarti sudah berjalan 5 tahun sudah jalan. Kemudian kalau berkarakter tadi termasuk kalau ketemu gurunya salah pun kok mendekat salam meskipun tidak berpapasan, ada karakter bagus itu guru ini datang tuh lari Assalamualaikum Bu dicium, wah karakternya kita bisa apik. Atau bahkan kalau dulu, kalau sekarang kan pakai sepeda motor, kalau dulu kan kalau sepeda motor gurunya turun sepedanya diminta murid-murid dicemplung ke, saya ikut nyemplung ya Bu, nyemplung ke di tempat kubangan air itu SD itu. Nah sekarang mungkin beda, ketemu gurunya jauh pun murid kok larinya ini karakternya sudah terdidik. Terus saat mau masuk gurunya monggo Bu dan sebagainya, atau ada sampah diambil, ini karakternya sudah terdidik. Ada guru bapak guru kok dari mana tas bawa buku banyak, bahkan bawa laptop tangan kanan kiri penuh, ada anak lari Pak Bu saya bantu, ini karakter sudah hidup. Nah berarti kan sudah meskipun tidak 100% karena visi itu tidak akan dicapai 100%. Makanya kan gagasan besar dari inspirasi, tujuan, motivasi warga sekolah itu. Nah itulah perlunya kadang dievaluasi itu kreatif mandiri. Nah, mungkin kata yang terakhir menghadapi kembali zaman itu, kalau saya menilai itu justru malah yang lebih umum. Zaman apapun itu bisa menyelesaikan. Zaman A, zaman B, zaman berapa titik berapa itu, karena menghadapi perbedaan zaman tidak disebutkan itu. Itu mungkin malah lebih umum juga. Tapi nanti kembali ke perumus visi sekolah, monggo. Yang jelas visi sekolah itu sempat tidaknya individu tapi bersama seperti ini. Sekali lagi terus yang terakhir pengamatan saya di buku panduan itu, kalau sudah disepakati nanti untuk mewujudkan visi sekolah itu, sekali lagi mohon maaf, tidak harus kepala sekolah top, gak mampu kepala sekolah top. Kepala sekolah top usah ngurusi murid kono esok itu anu ngaji belum dan sebagainya, atau anak nanti latihan dan sebagainya, anak masih bullying dan sebagainya, anak masih rajin dak. Nah, misalkan begini, ada mungkin orang tuanya yang sering anak telat atau sini mau mandi gue kayak seorang ngomong resor mulai seorang pokok, terus saat ada PR di rumah orang tuanya ngerti mau tanya PR ukuran dan sebagainya. Kalau grup orang tua mungkin ada ya, tapi diantaranya mungkin resor lebu HP ini juga tuannya, HP ini gombak dan sebagainya. Nah ini termasuk masalah. Nah kalau ada masalah, langkah itu bagaimana? Intinya kalau ada tugas, kalau ada PR, orang tua ben ngerti nak anak itu PR, ben ngerti biar caranya. Nah itu monggo, mungkin apa ada kertas khusus warnanya mencolok, pen atau apa, nih komunikasi sama orang tua saat pengambilan rapat atau saat jemput bapak ibu. Kan ada anak tertentu atau tidak semua, kalau tolong dicek tasnya anak setiap saat, atau di buku covernya itu jika ada kertas warna pink Bu, berarti itu ada PR, tolong dibaca, didampingi anaknya. Bisa jadi kalau HP-nya dibawa orang tua kerja mulai dan sebagainya, terus nanti yo lali, tapi kan ada kayak media kayak gitu kan tetap terkontrol. Jadi ini pandai-pandainya guru-guru untuk mewujudkan visi visi tadi visi tidak hanya tulisan toh, nanya esok ini harus dieksekusi, harus dilakukan secara gotong royong, secara kolaborasi. Apalagi kolaborasi salah satu nilai pelajaran Pancasila ada ya, berkolaborasi. Ada orang berkolaborasi itu berkebinekaan global ada saya. Ya, gotong royong termasuk bisa berkolaborasi ada. Nah, ya, jadi termasuk seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Kita sendiri saat ngajar itu tidak boleh mandiri sendiri, aku ngajarinnya sekitar apa banget. Belum tentu lah, kan bisa apa dulu. Kadang ditanyakan murid kurang gini Pak, jadi mau ngajar tadi dan sebagainya. Makanya ada refleksi. Biasakan, budayakan sebelum kita tutup, sebelum kita keluar itu minta pendapatnya. Misalnya bahasanya yang anak mudah menerima, Nana tadi aku ngajarin Yeca, kalau anak saya komentar, itu sudah refleksi. Komentarnya anak itu pasti akan bisa guru ngomongnya terus pasti dan akan memperbaiki mengajar berikutnya. Tapi kalau nggak ada seperti itu, ya kita mau berkacamata sama. Terus yang kedua, merefleksi itu mungkin
suatu saat ada bapak ibu guru yang orang SD tak ada kosong karena guru kelas, yang ada olahraga sama agama mungkin. Waktu hari tertentu ada Pak Bu, jenengan nggak ajar, nggak Bu, Bu masuk dengan aku ngajar ini, tolong mengawati Bu aku kayak kurang pede, benti amati, suruh komentar, saya komentar apa nih, penting awak dia sakit hati. Kita menghilangkan nenek masukan, nenek kritik, tidak sakit hati. Itu jujur dari orang lain. Nah, orang awak dia benar kan belum tentu. Nah itu penguatannya. Tolong visi nanti jika sudah difinalkan secara bareng juga dilaksanakan, dikontrol bareng-bareng, gotong royong. Ini yang belum kira-kira kata apa yang belum tersentuh misalkan saat sudah berjalan. Makanya tadi induknya visi, terus di breakdown cara meraih visi itu adalah misi adalah dasar untuk program-program sekolah. Entah itu ngajar, entah itu ekstra, entah itu gawe workshop atau IHT atau KKG, temanya apa nih, harus berdasarkan visinya bisa gitu. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahannya dari saya sebagai moderator kurang berkenan, mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terutama Bapak Sumardi SPD yang kami hormati pula serta Ibu Rosalia. Waktu atau susunan acara sampai pada yang di ujung acara yaitu penutup, saya yakin dan percaya banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya dengan adanya acara ini. Maka dari itu, mari kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar mungkin foto bersama di sini. Ya, yang